Hai Anika, guys di sini. Jadi tahun lalu banyak brand smartphone yang tiba-tiba ngeluarin laptop. Salah satunya adalah Infinix. Dan tahun lalu saya juga udah nge-review Infinix InBook X1. Sekarang Infinix ngeluarin lagi yang katanya sekarang udah di-upgrade dari feedback consumernya. Dan perkenalkan ini adalah Infinix InBook X2. Tahun lalu ketika saya nge-review Infinix InBook X1, menurut saya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi sama Infinix. Dan sekarang langsung aja kita compare antara X2 dan juga X1 yang kebetulan di sini saya juga udah ada. Nah, kalau kita lihat dari boxnya aja udah beda ya. Jadi kalau Infinix InBook X2 itu dimensi boxnya lebih kecil. Kalau X1, wah lumayan besar. Kalau kalian lihat tingginya kan beda, terus dari segi box gambarnya juga beda. Kalau X2 itu laptopnya kayak gini, intinya saya nggak tahu ini berbentuk apa. Tapi kalau misalkan yang X1 itu kayak membentuk huruf X gitu, sesuai dengan namanya. Terus bedanya lagi kalau dari box adalah tagline-nya. Kalau X2 itu tagline-nya Light Up Vivid World. Kalau misalkan X1 itu A Little Weight, A Lot of Power. Selain dari boxnya yang beda secara dimensi, ternyata dari segi laptopnya juga beda ya secara dimensi. Nah untuk X2 sama dengan boxnya, jadi dia lebih kecil. Untuk X1 dia lebih gede dan juga agak mengkotak. Jadi kalau kalian lihat di bagian ujungnya ini, dia agak tajam sementara X2 rounded. Tapi kalau secara DNA atau secara konsep masih sama, jadi dengan dual tone seperti ini dengan ada logo Infinix-nya yang ada di bagian kanan. Bahkan untuk bahan material yang dipakai juga sama-sama pakai aluminium. Terus ketebalannya X2 juga lebih tipis ya dengan segini. Kalau misalkan untuk X1 itu kira-kira ketebalannya segini. Nah ya, jadi dia lebih tebal dan karena memang lebih tebal, portnya X1 jauh lebih banyak. Jadi untuk USB-C-nya itu ada 2, terus di sini juga ada privacy shutter untuk kamera, ada USB Type A, HDMI dan juga ada DC-in. Yang di review saya agak bingung karena kita dapatnya itu adapter pakai USB-C tapi masih ada DC-in-nya. Sementara di X2 udah nggak ada ya. Jadi sekarang udah HDMI, terus ada Type A, ada USB-C. Di bagian kanannya untuk X2 ini ada Kensington lock, Type A, audio jack, USB-C ya, jadi kalau misalkan di sebelah kanannya X1 ini udah nggak ada USB-C, wah nggak ada, jadi masih tetap USB-C-nya 2, cuman pindah posisi aja. Terus juga ada slot SD card dan portnya cuma 1 ya, kalau X1 itu ada 2. Jadi dari segi port untuk X1 masih lebih banyak karena memang dia lebih tebal. Jadi masih memungkinkan untuk memasukkan banyak port. Dan kalau untuk varian warnanya ada 4 sekarang. Di X2 itu nambah. Kalau di X1 dulu kan warnanya cuma 3, jadi ada abu-abu, hijau dan juga merah. Nah di X2 ini nambah 1 lagi warna biru. Sayangnya kita nggak punya yang warna biru, jadi silver seperti ini nggak apa-apa lah ya. Sambil kita comparekan dengan yang X1. Lanjut untuk engselnya, untuk InBook X1 ini dia bisa dibuka dengan 1 jari seperti ini. Dan engselnya juga bisa dibuka sampai 180 degree lay. Sedangkan untuk X2 sayangnya masih belum bisa ya. Jadi bagian bawahnya masih ngangkat dan untuk engselnya juga nggak bisa 180 degree lay. Lanjut ke area keyboard, walaupun seolah-olah kalau terlihat sepintas itu sama karena memang warnanya sama abu-abunya. Tapi kalau kalian perhatikan bagian keyboardnya ini fontnya beda. Jadi di X2 itu fontnya lebih terlihat lebih besar, sedangkan X1 kayak terlalu kecil ya kalau dibandingkan dengan X2. Untuk ukuran keycapnya juga sama, jadi buat yang jarinya besar-besar kayak saya masih enak untuk ngetik, feel-nya pun juga masih sama. Yang beda kalau di X1 itu ada logonya DTS di sini, kalau di X2 nggak ada. Tapi walaupun dia nggak ada, tetap ada fitur untuk DTS surround sound-nya. Terus untuk tombol powernya sekarang juga berbeda. Kalau di Infinix InBook X1 dia tombol powernya itu bulat seperti ini. Untuk X2 dia tombolnya mengkotak. Di review saya tahun lalu untuk Infinix InBook X1 ini, menurut saya trackpadnya itu agak aneh. Feel-nya itu kayak double click gitu. Jadi kalau misalkan kita klik, nah suaranya itu kayak ada 2. Nah di Infinix InBook X2 sudah diperbarui. Jadi feel trackpadnya udah lumayan sekarang. Dan untuk dimensinya juga lebih lebar trackpadnya X2. Nah ini kalau ini kan agak-agak kotak, kalau ini lebih ke persegi panjang. Terus di bagian atas keyboard untuk Infinix InBook X1 itu ada kayak semacam grill di sini. Kalau untuk X2 udah nggak ada. Dan untuk indikator lampunya ada di sini. Sekarang kita compare bagian bawahnya. Nah untuk Infinix X1 untuk rubber fitnya itu panjang di bagian yang belakangnya ini. Sementara untuk X2 cuma 2 seperti ini. Tapi keduanya sama-sama
yang bagian bawah itu lebih tinggi. Karena kalau misalkan lebih tinggi seperti ini dibuat ngetik itu enak karena bisa lebih feel-nya itu lebih ergonomik. Terus kalau kita perhatikan di Infinix X2 ini bautnya ini lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 banyak lah. Kalau misalkan X1 ini cuma 5 aja. Terus untuk lubang grill speakernya juga berbeda. Dan karena Infinix Inbook X2 lebih kecil dan lebih tipis juga, seharusnya kalau dari segi bobot lebih ringan. Tapi sekarang kita coba timbang berapa bobotnya. Dan dia ada di sekitar 1,23 kg. Wow, berarti lumayan enteng ya, 1,2 kg. Sekarang kita coba untuk X1. Wah, ini sih kalau dari feel aja udah lebih berat. Dan hasilnya dia ada di 1,49 kg atau hampir 1,5 kg lah. Jadi selisihnya sekitar 250 gram. Lumayan. Dan itu tadi adalah perbedaan utama dari Infinix Inbook X1 dan juga X2. Karena kalau kita ngomongin spesifikasi sebenarnya masih sama dengan X1. Jadi dia masih pakai Intel prosesor generasi ke-10. Terus untuk memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Dan untuk storage-nya di Infinix Inbook X1 itu kan 256GB. Di X2 ini secara default, secara bawaan pabriknya udah di-upgrade. Jadi 512GB baik di SKU yang Core i3 dan untuk speednya yang kita bahas ini ada di 2000-an Mbps. Terus untuk sistem coolingnya Infinix Inbook X2 ini dia pakai iStorm 1.0. Sementara untuk X1 dulu sistem coolingnya di websitenya itu nggak ditampilkan. Cuman kalau saya lihat bagian dalamnya sama. Jadi dia pakai single fan dan dengan dual heat pipe. Cuman untuk sistem pembuangan panasnya beda. Kalau Infinix X2 dia ada di sini ya, ada di antara keyboard dan juga engsel layar. Jadi membuangnya itu bakalan ke atas melewati layar. Sedangkan kalau X1 dia hampir mirip kayak laptop gaming. Jadi dia di bagian belakangnya seperti ini. Kalau misalkan kita buka engselnya, ya udaranya bakalan langsung nyelonong ke sana, nggak ketutup seperti X2. Tapi dengan sistem cooling yang berbeda ini, apakah performanya ikutan beda juga? Dan sekarang langsung aja kita tes untuk performanya. Pertama kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicas dan power window-nya ada di performance. Dan hasilnya dia dapat skornya itu ya standarnya Intel Core i5 1035G1 dengan poinnya itu 600 dan sisanya kalian bisa lihat di sini ya kisaran 600-an poin. Kalau untuk suhunya di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan ini dia kadang nyolong di 99 derajat Celcius. Tapi ketika full load aja seperti biasa Cinebench. Dan untuk CPU package powernya juga dia kadang tembus di 35 watt ketika ada di suhu 99 derajat Celcius. Untuk clock speednya juga tembus di 3,6 GHz dengan core usage 100%. Di skenario kedua kita coba di power window-nya balance, kondisi laptop tidak dicas. Dan hasilnya ada penurunan performa karena memang ini kita set di balance biar baterainya lebih awet. Dan untuk skornya dia dapat di kisaran 300-an poin. Di skenario kedua dengan mode balance ini suhunya juga masih tetap hangat ya di kisaran di atas 90 derajat Celcius. Walaupun kalau kita lihat di CPU package power dan juga core clock average-nya itu nggak setinggi kalau dibandingkan dengan skenario yang rata kanan tadi. Lanjut ke tes 3D Mark, di Firestrike-nya dia dapat skor sekitar 1345 dan time spy test dia dapat skor 498. Lanjut ke tes editing, pertama seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai dan kita export ke Full HD. Dan hasilnya Intel Core i5 1035G1 di Infinix X2 ini mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 47 detik. Dan di Adobe Premiere Pro walaupun suhunya lebih dingin ketimbang Cinebench tadi, tapi dia kadang nyolong juga di 95 derajat Celcius. Jadi untuk sistem cooling iStorm 1.0 ini menurut saya kedepannya harus bisa ditingkatkan lagi oleh Infinix. Di Blender dengan template BMW, walaupun sebenarnya ini bukan laptop untuk rendering 3D, tapi nggak apa-apa kita coba aja gimana untuk maksimum performanya kalau kita paksa. Dan hasilnya untuk render 3D dengan template BMW ini lumayan lama, 16 menit 41 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya Infinix Inbook X2 ini segmentasinya bukan untuk gaming, tapi nggak apa-apa kita coba lihat gimana performanya kalau digunakan untuk gaming. Di Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest atau rata kirinya Dota, dia dapat FPS sekitar 70-80 FPS dengan suhu CPU yang relatif dingin di bawah 80 derajat Celcius. Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, lowest, dan untuk average-nya dia masih stabil dimainkan sih ya dengan skor 30-an FPS. Cuman menurut saya kalau game AAA atau game yang grafiknya bagus seperti Genshin ini pakai settingan rata kiri agak kurang ya, bisa bikin mata silinder. Lanjut untuk baterai, karena Infinix Inbook X2 ini dimensinya lebih tipis dan juga lebih ringan, baterainya nggak bisa dimasukkan segede seperti di X1. Kalau X1 itu kapasitas baterainya 55 Wh, sedangkan X2 ada di 50 Wh. Kalau untuk daya tahan baterainya ketika saya coba untuk browsing pakai Chrome dengan Wi-Fi, brightness 50%, volume 20% dia ada di standarnya laptop mainstream ya dengan di kisaran 6-7
7 jam. Dan di kondisi WFH seperti ini kan webcam udah menjadi sesuatu yang sangat penting ya buat kita meeting online atau untuk kuliah online. Dan di Inbook X2 ini untuk webcamnya ada fitur yang menarik yang namanya adalah Dual Star Light Camera. Dan seperti inilah kualitas webcamnya kalau kita pakai dual star lightingnya ya, seperti ini. Dan ini kalau misalkan dia nyala, kalau misalkan kita mau matiin tinggal tekan aja Fn plus spasi. Nah dia mati, kira-kira seperti ini ya. Jadi lumayan lah ya, cahayanya itu bisa membuat walaupun kameranya tetap 720p 30 fps, tapi kalau ada lightingnya, kalau misalkan lagi ada di tempat yang kurang cahaya atau mati lampu, paling nggak muka kalian masih bisa kelihatan lah. Kalau misalkan kurang terang, bisa diakalin juga pakai brightness layarnya ditinggiin lagi. Dan yang kalian dengarkan dari tadi adalah kualitas mic-nya dari Infinix Inbook X2, karena saya nggak bisa dengar, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa kualitas mic-nya. Terus fitur menarik lainnya selain dual star light ini adalah fitur ekosistem. Biasanya kan memang brand-brand smartphone yang ngeluarin laptop itu biar bisa jualannya itu satu paket bundling, mereka jualan ekosistem juga. Dan di Infinix ini juga udah ada ekosistem yang namanya adalah Insight. Tapi saat ini smartphone Infinix yang udah support konektivitas ke laptop itu cuma Note 11, Note 11 Pro, dan Note 11S. Sedangkan smartphone yang kita punya itu cuma Infinix Zero X. Cuman kedepannya bakalan ada beberapa HP Infinix juga yang bakalan dikasih support dengan update software. Jadi fitur konektivitas dari ekosistem Infinix saat ini ada dua, yaitu ada fitur Smart Hotspot dan File Sharing. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Infinix Inbook X2 kali ini. Kesimpulannya, kalau dibandingkan dengan X1, Infinix X2 ini ada beberapa hal yang di-upgrade. Contohnya dari segi dimensi, dari segi berat, dia lebih ringan, lebih compact lah istilahnya. Kalau untuk layarnya sama-sama 100 sRGB, itu yang saya suka. Karena di harga segini dia bisa kasih layar IPS dengan 300 brightness dengan 72% NTSC atau 100% sRGB. Terus juga ada fitur menarik seperti ring light untuk webcamnya tadi. Terus dari sisi trackpadnya juga udah diperbarui, udah nggak ada isu double click. Dari sisi keyboard sebenarnya feel-nya sama, cuman fontnya aja sekarang lebih besar. Dan ya kalau ini masalah selera sih ya, karena di Infinix X2 ini dia agak rounded, kalau X1 itu dia agak-agak ngotak. Cuman ada beberapa hal yang saya suka di Infinix X1 dan saya lebih suka ketimbang X2. Contohnya ada di engsel yang dia bisa dibuka sampai 180 degree lay, sementara di X2 ini belum bisa. Terus dari segi port dan juga konektivitas, X1 lebih lengkap karena kan memang dia dimensinya lebih tebal, jadi memungkinkan untuk memasukkan port yang banyak. Tapi untuk konektivitas yang lain untuk wirelessnya sama, jadi Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 dan Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5. Terus kalau di X2 dia udah pakai Windows 11, sementara X1 defaultnya masih pakai Windows 10. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Srebudi and see you on the next video. Bye-bye.